Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Lestari dengan NIM 21020060129 dari program studi Manajemen Pendidikan Islam kelas 2D. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang PPDB untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Peserta Didik. Langsung saja saya masuk materi yang pertama, yaitu perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan hal-hal yang harus dilakukan yang berkenan dengan peserta didik di sekolah. Mulai dari peserta didik tersebut masuk sampai peserta didik tersebut lulus dari sekolah. Ruang lingkup perencanaan peserta didik. Yang pertama, perencanaan peserta didik. Yang kedua, penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga, orientasi peserta didik. Yang keempat, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Yang kelima, mengelompokkan peserta didik. Yang keenam, mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. Yang ketujuh, mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Kemudian ada pula langkah-langkah perencanaan peserta didik. Yang pertama ada menyusun suatu perkiraan kasar dengan mengantisipasi situasi pada masa depan. Yang kedua, penetapan tujuan yang akan dituju dan yang akan dicapai. Yang ketiga, perincian program kegiatan. Yang kelima, penyusunan program. Yang keenam, menyusun langkah kegiatan. Yang ketujuh, penyusunan jadwal kegiatan. Dan yang kedelapan biaya pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu konsep dasar penerimaan peserta didik baru. Konsep dasar penerimaan peserta didik baru adalah hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu, kemudian melahirkan layanan pendidikan melalui sistem persekolahan atau biasa disebut dengan schooling. Kebijakan PPDB ialah kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru yang memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional sekolah. Sistem penerimaan peserta didik baru ada dua, yaitu sistem promosi dan sistem seleksi. Ada pula orientasi PPDB peserta didik yang perlu diorientasikan. Dengan orientasi tersebut, peserta didik akan siap menghadapi lingkungan dan budaya baru di sekolah barunya yang dapat saja berbeda jauh dengan sekolah yang ia tempati sebelumnya. Fungsi orientasi PPDB bagi peserta didik sendiri, orientasi peserta didik berfungsi sebagai wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosialnya. Kemudian juga wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya yang sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap. Selanjutnya, materi yang ketiga, penempatan dan pengelompokan peserta didik baru. Pengelompokan lazim dikenal dengan grouping yang didasarkan atas pandangan bahwa di samping peserta didik tersebut juga mempunyai kesamaan dan juga mempunyai perbedaan. Di antara kesamaan yang ada pada peserta didik baru tersebut melahirkan pemikiran penempatan pada kelompok yang sama, sementara perbedaan yang ada pada peserta didik melahirkan pemikiran pengelompokan yang ada pada kelompok yang berbeda. Pengelompokan peserta didik berdasarkan minat, kebutuhan khusus, beregu, kelas utuh, penelitian, tutorial, dan pengelompokan kombinasi. Pengelompokan berdasarkan kecerdasan tingkat normal mengembangkan pemahaman tentang prinsip dan tentang praktek aplikasi, mengembangkan kemampuan praktik akademik yang berhubungan dengan pekerjaan. Sedangkan tingkat sedang mengembangkan kemahiran komunikasi, kemahiran menggali potensi diri dan aplikasi praktikal, serta mengembangkan kemahiran
terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Ada beberapa pembagian dari ketidakhadiran. Yang pertama ada alpha, yaitu ketidakhadiran tanpa keterangan yang jelas atau alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada izin, ketidakhadiran yang ketidakhadiran dengan keterangan dan alasan tertentu yang bisa ditanggungjawabkan, yang biasanya juga disertai surat pemberitahuan dari orang tua. Dan yang terakhir ada sakit, ketidakhadiran dengan alasan gangguan kesehatan yang biasanya disertai surat pemberitahuan dari orang tua atau surat keterangan dari dokter. Ada banyak sumber penyebab ketidakhadiran siswa di sekolah, baik dari dalam diri siswa itu sendiri, yang misalnya karena persepsi tentang kehadiran, yang disiplin diri dan motivasi belajar yang rendah, maupun dari luar siswa atau faktor eksternal, misalnya lingkungan sekolah dan pergaulan yang kurang kondusif. Lingkungan keluarga salah satu faktor eksternal yang mungkin bisa menyebabkan ketidakhadiran siswa di sekolah. Guru pembimbing guru yang berusaha membimbing siswanya agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya. Usaha guru untuk meningkatkan kehadiran siswa yang pertama, guru yang membimbingnya harus memberikan motivasi kepada siswanya. Yang kedua, guru pembimbing harus menerapkan sistem reward bagi siswa yang tingkat kehadirannya tinggi dan punishment bagi siswa yang tingkat kehadirannya rendah. Dan yang terakhir, guru pembimbing harus mengupayakan adanya hubungan kerjasama yang baik dengan orang tua siswa, baik melalui surat ataupun baik melalui SMS. Materi yang kelima, pembinaan dan pengembangan diri peserta didik. Pembinaan peserta didik adalah usaha atau kegiatan memberikan bimbingan, memberikan arahan terhadap pola pikir, sikap mental, bakat dan keterampilan siswa melalui program ekstrakurikuler dalam mendukung keberhasilan kurikuler tersebut. Pengembangan peserta didik merupakan suatu komponen penting yang harus diketahui seorang guru. Pembelajaran yang tidak memperhatikan pengembangan peserta didik bosan atau frustasi. Jika peserta didik bosan dan frustasi, maka para guru juga akan tertular rasa bosan dan frustasi tersebut ketika mengajar. Ada beberapa teknik membina yang disiplin dalam kelas. Yang pertama, teknik inner control yang di mana peserta didik diharapkan dapat mengendalikan dirinya sendiri. Yang kedua, teknik external control. Teknik ini dalam menumbuhkan disiplin cenderung melakukan pengawasan yang kadang perlu diperketat atau perlu menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran. Yang kemudian ada teknik kooperatif kontrol. Teknik ini dilakukan kerjasama antara guru dengan peserta didik dalam mengendalikan situasi kelas ke arah terwujudnya kelas yang bersangkutan. Selanjutnya materi yang keenam, kenaikan kelas dan penjurusan kelas. Kenaikan kelas merupakan cermin akhir dari evaluasi untuk menentukan keberhasilan siswa dan siswi dalam proses belajar mengajar selama 1 tahun sebelumnya, dengan tujuan untuk menduduki atau mengikuti pelajaran pada satu tingkat kelas di atasnya. Ada beberapa macam-macam kenaikan kelas. Yang pertama, naik kelas. Yang kedua, naik kelas bersyarat, yang artinya siswa tersebut bisa naik kelas tapi diberi syarat dengan syarat tertentu oleh pihak sekolah tersebut. Yang ketiga, tidak naik kelas, yang artinya siswa tersebut memiliki masalah baik itu dalam nilai maupun dalam penjurusan. Yang pertama, sistem penjurusan kurikulum 1994 yang memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, beban siswa sangat berat. Yang kedua, siswa tidak bisa memaksimalkan yang siswa miliki sehingga menghambat untuk mencapai cita-cita siswa tersebut. Kemudian ada penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, kriteria
PKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi. Kemudian materi yang terakhir yaitu perpindahan dan kenaikan peserta didik. Perpindahan peserta didik mutasi atau perpindahan peserta didik yang pada hakikatnya adalah berpindahnya kegiatan belajar mengajar dari satu sekolah ke sekolah lainnya, baik itu masih satu kabupaten atau kota atau di luar kota. Adapun syarat perpindahan peserta didik yang menjadi syarat perpindahannya yaitu yang pertama, siswa tidak mempunyai masalah dengan pihak sekolah. Yang kedua, mempunyai nilai yang memuaskan atau dinyatakan ikhlas. Yang ketiga, apabila nilainya jelek, maka siswa itu harus tetap bersekolah di tempat yang lama. Yang keempat, perpindahan siswa harus dapat persetujuan yang tertulis dari institusi pengirim. Kemudian ada macam-macam perpindahan peserta didik. Yang pertama, mutasi inter, yaitu mutasi yang dilakukan peserta didik di dalam sekolahan itu sendiri. Yang kedua, mutasi ekster adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lainnya dalam satu jenis dan dalam satu tingkatan. Ada pula sebab-sebab perpindahan peserta didik. Ada beberapa penyebab peserta didik mutasi. Adapun faktor penyebabnya yaitu dapat bersumber dari peserta didik itu sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan teman sebayanya, teman nongkrongnya. Kelulusan peserta didik yaitu pernyataan dari lembaga pendidikan tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh para peserta didik. Standar kompetensi lulusan atau SKL yaitu kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan yang mencakup keterampilan. Itulah tadi materi yang bisa saya paparkan. Semoga dapat memuaskan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.